Kembali ke sisi Misa berada di ruangan kerja. Mereka bertiga terduduk di sofa saling berhadapan sementara sekretaris tangan memilih memisahkan diri terduduk di kursi meja kerja, menjadi pengamat dan pendengar. Jadi apa yang akan Anda bicarakan? Arga memulai obrolan. Begini Tuan Arga, sebelumnya saya sudah menyetujui hal yang pernah Anda ajukan mengenai putri saya yang akan menjadi perawat Ade Misa. Kalau boleh tahu kapan dimulainya? Alis Misa berkerut mendengar percakapan tersebut. Sebentar, perawat putri saya? Ini sebenarnya ada apa? Kok serasa hanya aku yang gak tahu apa-apa? Kedua pria tersebut menoleh menatap ke arah Misa. Apa Ade gak tahu kalau An-An akan menjadi perawat pribadimu? Kata Pak Reno yang sama-sama kebingungan. An-An jadi perawatku? Misa beralih melirik lelaki di sebelah yang sebagai suaminya itu. Kamu nyembunyiin apa lagi dariku? Arga tersenyum mengusap puncuk kepala Misa. Dia hendak membuka mulut untuk menjawab, namun pintu ruangan diketuk dari luar membuyarkan suasana. Tuan, ini Bian. Saya membawa seorang gadis yang ingin bertemu dengan Nona. Bawa masuk, perintah Arga, dan dalam seperkian detik pintu itu terbuka yang memunculkan Bian memasuki ruangan bersama seorang gadis cantik di belakangnya. An-An, celetuk Misa dengan mata melebar, yang dibalas senyuman manis dari gadis tersebut, sedangkan Bian memilih memundurkan diri meninggalkan ruangan. Kemari An, kata Pak Reno menyambut dengan senyuman. Papa juga ada di sini. Anissa melangkah mendekati. Duduklah, perintah Arga yang dengan patuh gadis itu mengambil duduk di sebelah sofa yang diduduki Pak Reno. Jadi sekarang kamu bisa jelasin kan ke aku ada apa sebenarnya ini? Misa kembali mengajukan rasa penasarannya meminta kejelasan dari sang suami. Arga kembali mengulas senyuman lalu mulai menjawab pertanyaan tersebut yang menceritakan bahwa gadis bernama Anissa itu akan menjadi perawat pribadi Misa. Benarkah begitu? Tapi bukannya An-An masih mahasiswi dan sedang melaksanakan tugas kebidanan di rumah sakit? Soal itu tenang saja deh, rumah sakit yang menjadi tempat dia bertugas adalah salah satu rumah sakit milik keluarga Saputra. Jadi kamu tak perlu khawatir karena beliau akan menguruskan jadwal Anissa. Ah, begitu ya, Misa manggut-manggut mengerti. Lalu kapan saya bisa memulai tugas tersebut Tuan Arga? Anissa buka suara setelah sekian lama terdiam mengamati saja. Hari Senin sudah bisa dimulai, jawab Arga, yang seketika menciptakan senyuman sumringah di kedua bibir gadis itu. An-An, kita bakalan ketemu tiap hari. Girang Misa mengelurkan tangan yang langsung digenggam oleh Anissa ikut kegirangan. Iya mbak, Nisa juga seneng dengernya. Sampai beberapa saat mereka terlibat dalam obrolan panjang yang memakan waktu sekitar 1 jam. Anissa melirik jam yang melekat di pergelangan tangan. Kenapa An? Duh mbak, udah malam banget nih. Pintu asramaku bisa-bisa sudah ditutup nih. Malam ini kamu pulang sama papa ke rumah An. Pak Reno menimpali. Ini sudah larut, kau harus istirahat. Arga menambahkan sambil merangkul sang istri. Meskipun masih betah mengobrol, Misa akhirnya mengangguk mengiyakan. Baiklah. Lalu mereka berlima pun beranjak berdiri melangkah keluar ruangan untuk mengantar dua tamu itu pulang. Sampai mereka di depan teras. Jaga diri dan kesehatanmu dek, jangan beraktivitas terlalu berat, ucap Paman Reno. Misa mengangguk lalu menyelami tangan lelaki parubaya itu. Baik Paman, kalian hati-hati di jalannya ya. Kamu An, jangan kebut-kebutan bawa mobilnya. Siap mbak, balas Anissa sambil cipika-cipiki pada gadis cantik tersebut. Tapi kamu gak mau makan dulu An? Enggak mbak, ini sudah malam banget, aku bisa makan di rumah saja. Iya deh. Lalu anak dan ayah itu pun berjalan ke arah mobil putih yang sudah diparkirkan oleh seorang penjaga di sana. Mereka memasuki mobil yang lalu melaju meninggalkan pelataran rumah. Sepeninggalan mereka, Arga semakin mengeratkan rangkulan di bahu si istri. Sekarang kau bisa masuk. Iya.
dan mereka pun hendak berbalik memasuki rumah, namun suara mesin mobil yang terhenti tepat di pelataran rumah mengurungkan niatan mereka untuk melangkah. Keduanya kembali ke tempat semula melihat ke arah pelataran di mana ada mobil mewah berhenti tepat di depan teras. "Siapa yang datang?" Misa bertanya, yang dibalas gelengan tipis oleh si pria yang merangkulnya. Dari pintu kemudi turunlah seorang pria berjas hitam. "Alex," celetuk sekretaris Tang yang mengenal pria tersebut adalah asistennya sang tuan besar. Lalu pria itu membukakan pintu penumpang mobil yang memunculkan seorang pria parubaya namun masih terlihat gagah dan tampan meski sudah berusia setengah tubuh. Pria parubaya itu berjalan menggunakan satu tongkat dan melangkah pelan menghampiri Misa dan Arga yang terbelalak kaget dan terpaku di tempatnya. "Ayah?" serempak Misa dan Arga terkejut. "Kenapa? Kaget kamu melihat ayah pulang, hah? Dasar anak nakal, ada acara sepenting ini ayah tidak diberitakan." Arga menatap sekretaris Tang yang berada tidak jauh darinya. "Tang, apa maksudnya ini?" "Maaf tuan, mengenai kepulangan tuan besar saya pun tidak tahu menahu." "Kau mau menyalahkan tangguh? Jangan menyalahkan orang lain, anak nakal. Ayah tahu semuanya meski kau menutupi dari ayah. Dasar anak bodoh, sini kau!" oceh ayah Saputra sembari mengisyaratkan dengan tongkatnya agar Arga mendekat. "Ayah, bagaimana bisa pulang tanpa pemberitahuan padaku?" tanya Arga yang tak bergerak dari posisinya. "Sudah diam kau, anak nakal. Ikuti ayah, dan kau juga tangguh. Antarkan menantuku ke kamarnya." "Baik, tuan besar," serempak sekretaris Tang dan Cesa, lalu kedua orang tersebut langsung menghampiri Misa. Misa yang sedari tadi memperhatikan dan terbengong kebingungan. Dia melirik Arga yang masih merangkul pinggangnya. "Sayang, aku ke kamar dulu. Dan ayah, maafkan Misa tak menyambut kepulangan ayah." Saputra mengangguk dan tersenyum. Tidak apa menantuku, kembalilah ke kamar. Angin malam tak baik untuk ibu hamil." "Baik ayah." Misa kembali melirik Arga yang masih tak mau melepaskannya. "Sayang." Hela napas pelan Arga dengan enggan melepaskan rangkulan beralih mengecup kening sang istri. "Istirahatlah duluan, aku akan menyusul," yang dibalas manggutan dan senyuman dari Misa. Lalu gadis itu berbalik pergi bersama Cesa dan sekretaris Tang yang mengawalnya. Jadi, Arga melirik ayah Saputra yang sama-sama melangkah memasuki pintu. "Ikuti ayah," kata ayah Saputra yang dengan patuh. Arga melangkah membuntutinya bersama lelaki berjas rapi yang bernama Alex sebagai asisten si ayah.